Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya saat ini Presiden Persija ada Mas Prapanca. Halo Mas, kita lanjut ngobrol Mas. Tadi kalau di awal kan ada sempat menyoroti ya bagaimana kemudian salah satu pemain seperti Rizky Ridho kemudian tidak dimainkan. Kita nggak pernah tahu apa alasan dari Coach Patrick begitu ya. Tapi ada beberapa nama juga seperti misalnya Beckham dan juga Klok. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul namanya dalam laga kemarin? Subjektivitas Anda? Jadi kalau menurut saya kan setiap laga liga di Liga Super League kita itu biasanya pelatih timnas datang melihat, menganalisa beserta timnya lah, selalu minta basit kan untuk bisa melihat semua pemain kita. Nah, mungkin dari analisa mereka selama mereka mengawasi jalannya liga musim ini, mungkin keperluan yang untuk formasi Coach Patrick mungkin diperlukan si Beckham maupun si McClough gitu ya. Mungkin ya. Karena itu hal yang wajar. Biasanya kan dari zaman sebelum Coach Sintayong juga seperti itu sama. Gitu. Ya, normatifnya kan begitu ya Mas ya. Tapi kalau subjektif Anda begitu, dari segi permainan seperti apa? Ya itu tadi untuk mendukung format permainannya Coach Patrick, maka itu dia perlu McClough sama Beckham Putra gitu ya, untuk melawan Arab kemarin gitu ya. Emang awal ya tadi seperti dia bilang awal-awal efektif, tapi begitu jalannya, begitu pressure, begitu berat ini segala macam. Nah itu mulai itu sedikit terapuh menurut saya, sedikit terapuh. Anak-anak tim semua pemain semua berusaha untuk tidak membuat format ini rapuh. Tapi kan balik lagi ya, pressure yang begitu kencang, terus kita main away dan tapi mungkin dalam permainan itu efek psikologis juga ada gitu, itu mempengaruhi semuanya gitu. Oke, tapi kan ini sudah tinggal tersisa satu laga lagi melawan Irak itu penentuan kita bisa menarik nafas lega begitu ya Mas ya untuk lolos di babak kualifikasi Piala Dunia, meskipun memang masih ada beberapa peluang lagi tapi syaratnya cukup berat gitu. Oke, kalau kita kemudian harus mengevaluasi pertandingan kemarin, apakah ini betul-betul harus dievaluasi total dan kita nggak boleh coba-coba lagi gitu? Ya kalau ini balik lagi ya, ini menurut subjektif saya mungkin harus dikembalikan ke posisi di mana mereka udah bonding begitu lama dalam formasi ya, dan susunan pemain line up itu harus dikembalikan ke awal dulu gitu ya. Tapi tentunya dengan strategi yang harus diupdate untuk melawan negara Irak gitu ya. Gitu. Jadi saya bisa ngasih nama-namanya siapa aja nama-namanya? Oke. Ini nih versi saya ya. Jadi menurut saya mungkin kita prediksi formasi lah. Kalau Coach Patrick bisa ini, jadi kalau untuk kiper kita posisi 3-4-3, itu kiper Martin Paes, di belakang ada J, Ridho sama Dix, terus kiri ada Verdong, kanan Sandy Walsh, tengah Joey sama Tom Haye, depan Ragnar, Ole sama Jacob. Gitu. Nah ini balik ke posisi sebelumnya dulu. Nah, begitu efektif atau kita bisa meraih kemenangan duluan ini segala macam itu mungkin bisa dipertahankan sampai menit tertentu sehingga kita baru merubah permainan mungkin dengan diganti dengan konsep Coach Patrick yang berikutnya gitu. Ini menurut saya ya. Karena ini penentuan begitu kan Mas? Ini nggak bisa main-main karena kita nggak bisa main safety player lagi karena kita be or not to be hari ini. Kita harus full attack gitu loh. Karena saya membayangkan gitu ya, kalau kemudian bukan maksud membanding-bandingkan, tapi kalau saya membayangkan kalau misalnya ini kemudian masih di bawah kepemimpinan STY gitu, wah pasti narasi yang beredar sudah ganti pelatihnya dan lain hal. Ini apa kemudian perlu dievaluasi total juga di Coach Patrick menurut Anda? Hasil akhir dengan Irak itu baru kita mungkin dari tim PSSI mungkin baru bisa mengevaluasi lah. Karena kalau untuk evaluasi sekarang kan udah nggak ada waktunya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama lah agar kita lawan Irak itu Coach Patrick bisa melakukan yang terbaik sehingga kita bisa menang telak gitu lawan Irak gitu. Oke, artinya ini adalah penentuan terakhir juga untuk kemudian nanti ya kita tentu berharap hasil yang terbaik melawan Irak ya. Amin. Apa yang kemudian harus dilakukan Mas oleh timnas kita untuk melawan Irak terakhir esok ini? Oke, jadi dari sisi formasi yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin Coach Patrick bisa
mempertimbangkan kembali, dan tentunya ada non teknis yang harus dilakukan. Saya rasa di sana ada beberapa petinggi Federasi PSSI mungkin bisa memberikan semangat informal ya. Eksekutif komite juga yang ada di sana memberikan semangat informal. Maksudnya dalam artian bukan hanya sekedar bonus saja gitu ya, tapi dibuat ini agar pressure-nya mereka bisa cooling down gitu ya. Karena kan waktunya sempit tuh ya. Besok kan melawan Irak kan dibanding Arab Saudi yang melawan Irak gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk mereka bisa mengembalikan fokus mereka ya, tanpa, saya yakin di sosial media mereka juga bunyinya sangat luar biasa ya, tapi tim federasi dan manajemen timnas maupun eksekutif komite yang ada di sana, tolonglah bantu mereka, bicara mereka, memberikan semangat gitu ya, mengembalikan rasa mungkin ada percaya diri yang turun, memberikan semangat lagi bahwa ini adalah bukan adalah perjuangan kita yang sampai titik darah penghabisan melawan Irak nanti gitu. Ya, karena kan yang selalu menjadi pertanyaan kan adalah mental, lagi-lagi mental dari pemain timnas kita begitu. Kalau sudah begini jadinya begitu kan, biasanya bagaimana ya kemudian untuk bisa kembali membangkitkan semangat dan juga mental dari para pemain kita, Mas? Ya, biasanya tadi kita harus bonding sama mereka ya. Contoh kalau di klub gitu ya. Biasanya saya sebagai presiden klub itu memanggil beberapa, bergantian segmentasi, relax, mungkin ngopi, mungkin minum, mungkin sambil duduk-duduk gitu ya, sambil nanya mungkin problem personal atau apa, dan itu untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka agar mereka tetap bahwa ini adalah part of the team, bahwa kita nggak ninggalin mereka walaupun mereka yang berjuang di lapangan gitu ya, dan ini harus dilakukan sampai detik terakhir mereka akan masuk ke lapangan gitu. Itu salah satu yang biasanya kami lakukan di klub gitu. Oke, kita juga pastikan bahwa dukungan baik itu dari manajemen maupun dari para supporter kita, seluruh masyarakat juga memberikan dukungan total lah ya untuk para pemain timnas kita. Oke, Mas, kita coba berandai-andai bagaimana kemudian peluang timnas kita untuk kemudian bisa lolos. Skor berapa yang kemudian harus diraih oleh timnas kita? Paling tidak untuk posisi aman sajalah besok melawan Irak. 2-0. 2-0. Iya, minimal 2-0. Minimal 2-0. Balik lagi itu tergantung nanti posisi Arab ketemu Irak ya. Itu dia, gitu. karena syaratnya kan cukup tinggi juga. Cukup tinggi juga, Arab. gitu loh. Nah ini kalau bisa lebih itu lebih baik. Tapi minimal 2-0 itu adalah untuk save kita. Paling nggak lolos untuk putaran kelima, tapi nggak langsung. If 2-0 itu kan kalau dengan syarat bahwa nanti Arab paling tidak nggak mencetak gol. Gitu. Itu if ya, what if kan. Jadi pertandingannya kan, tapi kan Indonesia Irak dulu ya. Iya, itu dia kan, waktunya kan cukup sempit kita. Sedangkan Arab Saudi masih punya waktu cukup panjang dari save energi, persiapan mental, visi dan lain-lain gitu. Syarat itu tuh cukup berat, Mas gitu. Itu yang harus dilakukan hari ini dengan waktu yang sempit itu, non teknis, para stakeholder untuk bisa bonding dengan, saya yakin akan dilakukan oleh para stakeholder dengan cara mereka, dan itu semoga waktu pas kita main sama Irak, Coach Patrick itu bisa memberikan satu formasi yang yang sesuai untuk kita bisa menang lawan Irak, minimal itu 2-0 gitu. Dan yang formasi aman dulu itu tadi kan 3-4-3 kalau rekomendasi Anda ya. Ya. Tapi kalau Anda melihat dari kekuatan Irak sendiri saat ini seperti apa, Mas Panca? Ya. Kita bicara secara ranking statistik ya. Dia nggak bisa dianggap remeh lah ya. Tapi balik lagi, ini bola. Dimana kita saat itu pernah anak tirikan gitu ya. Tiba-tiba kita bisa melejit ke atas, terus bisa membuat main di Arab kita draw, kita main di sini kita menang gitu ya. Nah, ini kita masih punya opportunity, punya chance gitu. Ya walaupun Irak kuat, salah satu klub kuat, negara kuat di Asia, tapi saya harap dengan racikan Coach Patrick ini itu bisa membuat sesuatu yang berbeda lah gitu, seperti yang dilakukan yang sebelumnya lah gitu. Ya walaupun kita tetap optimis ya, tapi nampaknya melihat faktor non teknis untuk pertandingan besok cukup banyak nih, Mas. Ini kalau non teknis gimana ya, Mas, ya, untuk memantapkan semangat ini? Ya, Coach Patrick harus benar-benar berbesar hati ya.
gitu. Kadang-kadang nggak semua kemauan coach itu bisa terlaksana, tapi masukan-masukan dari tim, dari analis, mungkin komunikasi dua arah dari pemain itu juga perlu agar coach Patrick mendapat masukan gimana mereka nanti waktu menghadapi Irak gitu loh. Nah, saya berharap coach Patrick tuh lebih wise lah, bahwa ini impian seluruh rakyat Indonesia saat ini, mengimpikan bahwa kita bisa lolos masuk ke Piala Dunia gitu loh. Nah, ini nggak bisa main-main dia nih gitu loh. Udah, di waktu jangan coba-coba dulu coach Patrick gitu ya. Kira-kira kita berusaha ngomong secara halus gitu ya ke coach Patrick. Walaupun dari netizen udah kayak apa kita nggak tahu. Ya, Kita udah bisa baca sendiri dulu, ya. Jangan gitu. baca komentar dulu coach Nah, gitu ya. Jadi tetap fokus, tetap punya keyakinan bersama pemain dan tim beserta manajemen tim bahwa kita masih punya harapan. Gitu. Itu yang paling penting hari ini. Seandainya gitu. Mas, kalau kemudian kita kalah begitu ya dari Irak atau mungkin seri saja, bagaimana peluang kita? Kalau seri, asalkan Irak selisih golnya nggak lebih besar dari kita, kita mungkin bisa lolos ke putaran kelima ya. Tapi itu juga putaran kelima itu juga partainya cukup berat juga. Siapa aja, Mas? Itu kan Afrika sama CONACAF kan kita, nanti lawan-lawannya gitu ya. Jadi masih ada dua hal ini. Tapi kalau seandainya kan kita bisa menang telak sama Irak, kita nggak perlu melalui jalan ini gitu loh. Nggak perlu melalui jalan ini. Jadi kalau seberapa besar keyakinan Anda deh? Seberapa besar keyakinan Anda? Ya, kalau kita bicara cukup berat gitu, tarik nafasnya bukan, biasanya. kalau kita bicara idealisme nih ya, bahwa saya pengen Indonesia menang. Pasti, kami pun juga. Maka itu tadi saya pesan sekali lagi ke Coach Patrick untuk berbesar hati untuk menerima masukan dari semua orang. Ya. Dan coba tolong dipelajari lagi tim analisnya untuk melihat kemampuan tim Irak ini gimana. Mungkin mudah-mudahan Coach Patrick bisa melihat sisi lemahnya, gimana kita bisa unggul gitu. Itu perlu konsentrasi penuh dari Coach Patrick dalam waktu yang singkat ini gitu loh. Gitu. Ya. Kalau kemudian begitu ya, kalau kemudian tidak sesuai dengan harapan pada saat timnas kita melawan Irak, ya itu nanti kan pastinya harus diganti kan di coachnya? Selesai, begitu selesai ini. Pertanyaan netizen tuh, harus diganti nggak coachnya? Selesai, ya pemutusnya adalah federasi. Gitu loh. Pemutusnya adalah ya dalam hal ini Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI beserta para esko di sana yang memutuskan lanjut atau tidaknya kontrak Coach Patrick gitu loh. Kalau menurut saya ya. Itu kayaknya biasa lah ya, gitu ya, gitu. Tapi kalau seandainya dipertahankan atau tidaknya, ya itu kan nanti opini dari netizen itu udah beredar kemana-mana ya. Kalau Anda mewakili netizen? Hah? Kalau Anda yang mewakili netizen? Kalau Anda yang mewakili netizen, kira-kira? Ya, kita harus berbesar hati lah. Menunggu 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi, gitu. betul. Harus besar hati dan semoga Coach Patrick bisa menerima masukan dari berbagai pihak gitu ya. Oke, paling tidak kita masih berikan semangat dan juga optimisme yang cukup besar terhadap timnas kita dalam laga mendatang melawan Irak gitu ya. Semoga formasi andalan gitu ya, formasi yang sudah aman dengan kekuatan tim dan juga komunikasi yang cukup kompak dengan formasi 3-4-3 tadi. Semoga bisa kemudian dipermainkan gitu ya. Dan tidak lagi coba-coba dalam melawan Irak tadi. Semangat kita masih cukup tinggi sih ya Mas ya. Sangat. Oke, kalau gitu kita coba bergeser membahas bagaimana kemudian posisi Persija di Liga 1. Minum dulu deh Mas, kita jeda ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.